tahun ini 5,6 sudah untung. Jadi ini apa ini? Apakah pemain-pemain marketing kita overconfident karena dibilangin tahun lalu bagus, kemudian tahun ini overconfident, atau karena makroekonomi ini harus mempertimbangkan internet, sehingga perlu ada model ekonomi baru supaya ekonomi forecast-nya tidak salah-salah terus. 2014 challenging katanya. Waduh, hampir semua mengatakan nanti hati-hati loh, tapering off dan sebagainya. Tapi sebagai orang marketing, seperti kata Pak Dalang tadi, bumi gonjang ganjing. Tapi sama orang marketing harus tetap antusias, ya. Bahkan Profesor Philip Kotler itu dulu PhD-nya in economics, tapi dia tidak senang sama economics karena, loh kok gitu sih? Mestinya kita bisa menciptakan ekonomi yang lebih bagus, karena itu dia jadi guru marketing. Jadi this is marketing, kita semua orang marketing, jangan terpengaruh. Ramalan ekonomi itu banyak sananya sekarang. Yang penting sekarang kita berjuang. Indonesia welcome, new show berhasil, new shock, ya, new hope, nanti ada pemain baru dan new safe. Percayakan new role dari Bank Indonesia yang sudah tidak usah ngawasi lagi bank, tapi dia sekarang konsentrasi inflasi nilai tukar rupiah. Jadi percayakan saja kepada Bank Indonesia. New game, new hope, new safe. Ah, sekarang kita lihat. Saya hadir di final Johannesburg, tapi nanti sebetulnya battle of commercial brand, Nike sama Adidas ini musuhan terus. Masa official sponsornya Adidas, tapi tim Brasil tadi nanti pakai Nike. Jadi ini sebetulnya the biggest marketing battle in the world. Tapi karakter, di Indonesia sendiri, wah ini kita mengirim 4 orang. Pak Dalang, Jokowi pernah menang jadi marketing of the year. Pak Mahfud pernah ada di panggung ini. Pak Dino Patijalal ada juga. Mudah-mudahan 1 dari 4 ini betul-betul jadi presiden Indonesia, ya, supaya orang kaya. Nah, jadi 2014 itu bukan tahun politik, tapi tahun marketing, jangan keliru. Import substitution, karena demand side tidak ada masalah, supply side. Ayo, export aggression. Rupiah melemah ini justru harus dipakai untuk ekspor, dan middle class ini tetap hebat. Karena ada satu survei yang mengatakan orang Indonesia terhappy di dunia, jadi confident belanja terus gitu ya. Maka itu untuk yang teman asing, ini kesempatan invest di Indonesia. MP3EI, infrastruktur, ini Pak Bintang Prabowo yang malu-malu naik tadi utama karya. Ini penting, ini di Indonesia masih kurang. Ini opportunity untuk membuat connectivity. Orang cuma bilang connectivity, tapi bukan cuma offline, online juga. Nah ini Pak Arif Yahya memasang 1 juta Wi-Fi di Indonesia. Infrastruktur dan online juga. Karena connectivity, kalau kita mau connectivity sebagai kunci dari marketing yang pertama, tidak bisa cuma offline community, tapi online. Ya, berilah kesempatan pada youth. Ini coba lihat ini, Michael Wijaya, ya. BSD City sekarang luar biasa. Image-nya sudah lain dengan dulu karena dipengaruhi oleh 89% anak muda terkonek di internet. Jangan main-main. 89%. Jangan tinggalkan anak muda. Woman, ini lihat Ibu Ati Nur Wahyuni dari Transcorp. Only woman understand another woman. Ya, terkoneknya gampang, lebih gampang connect ini youth sama woman. Dan juga yang terakhir netizen. Ya, 37% sekarang involved in the social community. Beliau bukan cuma Trans TV, tapi juga Detik.com. Dan akhirnya Anda lihat di Indonesia out of 240 million population, 75%-nya netizen, ya. Dan Pak Sugiono Wiono ini yang pinter nih, jualan gadget, punya 1000 outlet seluruh Indonesia. Orang Indonesia itu dulu makan pokoknya ngumpul. Kalau sekarang ngumpul nggak ngumpul pokoknya connect. Nah, concern kedua, jangan cuma connectivity, tapi competition. Dan Pak Hanung Budia ini luar biasa, ya. Pertamina diserang, Shell diserang, tapi tetap saja berkompetisi dan menang. Orang Indonesia tetap ingat Pertamina, ya. Dan kita lihat sekarang, wah, jadi mau marketing itu apa? Connectivity sama competition. Berkompetisi mengengage customer, ya. Competitionnya bukan berkompetisi mengalahkan atau membunuh kompetitor, tapi bagaimana kita mengengage customer supaya lebih dalam. Nah ini, kalau dulu customer itu perjalanannya aware, attitude, act, sekarang nggak gampang. Ini namanya 5A.
aware dulu, appeal, ask, biarkan mereka bertanya-tanya, beli, kemudian tak usah diharapkan mereka advocate, mau menjadi pembela kita. Ini adalah yang paling baru. Dan attitude memang tidak bisa dibentuk begitu saja. Hati-hati, attitude itu harus terbentuk ketika kita berhasil menjadi seksi di mata customer. JKT 48 ya. Appealing, dan kita tanya-tanya, dan ternyata teman kita semua bilang itu bagus. Karena customer itu sekarang dikelilingi teman-temannya, ya. Dan nggak perlu again, biarin kadang-kadang dia pergi ke customer competitor nggak apa-apa. Asal kita bagus nanti dia balik lagi, ya. Yang penting advocate. Bagaimana dia membela kita ketika kita diserang? Dia bela kita. Karena sekarang gampang sekali, gadget itu ada di mana-mana, ya. Ini perilaku baru daripada customer, dan connectivity-nya Anda bisa lihat di slide berikutnya bahwa orang itu memang tanya-tanya dari temennya, nggak gampang percaya pada advertising. Tapi kalau dia senang, dia akan advocate juga. Ini connectivity-nya, ya. Jadi kalau Anda menang di dalam berkompetisi, semakin menarik ke customer, Anda tidak dibilang, oke, advocate itu cuma satu titik tuh. Aha, itu that is better than oke. Tapi, wah, kalau customer Anda bilang, wah, itu baru Anda luar biasa. Jadi kompetisinya sekarang bukan membunuh customer, bukan membunuh kompetitor, tetapi membuat wow. Tidak cukup customer enjoy. Kalau orang nonton TV sendirian gini ya wah, oke. Tapi kalau nontonnya bareng-bareng, ini aha. Tapi kalau dia nonton di stadion, wow, ya, karena ada personalized, ya. Jadi kalau digabung, inilah wow marketing. Legacy marketing dicampur sama New Wave. New Wave tidak bisa mengganti legacy. Aware, appeal, ask, act, and advocate. Ini konsumer baru dan kita berkompetisi. Oke, aha, wow. Ini connectivity-nya itu adalah kita caranya berkompetisi, dan kita akan mempunyai satu goal strategi yang tadi itu goal strateginya, dan kita uraikan jadi 4 wow tactic. Apa itu 4 wow tactic? Untuk menjalankan yang seperti tadi, wow marketing. 1, kita mesti punya wow people. Ya. Kedua, brand kita harus menjadi wow brand. Sellingnya harus wow selling, dan servisnya harus wow service. Wow brand terjadi kalau brand itu bisa jadi manusia. Wow people baru terjadi kalau karakternya yang ditonjolkan. Pemilu presiden ini adalah pemilu karakter. Service harus menjadi lokal karena Indonesia itu makin diversified. Dan akhirnya yang satunya harus integration. Selling itu harus integration. Dan 4 wow tadi, people, brand, selling, dan service, kita jabarkan lagi menjadi 12. 4 kali 3, 12. Ini untuk dibawa pulang. 12 wow principle. Prinsip nomor 1 tentang people. Young in mind, not only young at heart. Nah, ini contoh bagaimana Teh Sosro juga kepingin untuk keluar dengan fruity, dengan teh-teh baru, bukan cuma teh-teh lama, supaya tetap bisa memwowkan anak-anak muda. Kedua, only women understand women. Ya, hati-hati. People itu kalau laki harus bisa merespek women. Nah, ini Ibu Tri Risma hari ini yang baru saja terpilih jadi wali kota terbaik di Asia. Ini juga orang yang luar biasa menunjukkan bahwa hanya woman yang ngerti women. Prinsip ketiga dari people, netizen set up for the new behavior. Ini lihat, ini Pak Pujianto, teman saya yang ada di sini. Alfamart punya 8.400 outlet, tapi sekarang orang bisa beli barang-barang Alfamart lewat cara-cara itu ya Pak ya. Jadi ini zaman youth woman netizen, kita harus terus menyesuaikan diri. Ini yang keempat, superhero is simply human being. Saya tahu Pak Ersilino itu tegas kalau di kantor Pak ya, tapi juga human kan, kepada anak buahnya. Karakternya kelihatan. Ini fotonya Pak Ersilino sama anaknya ini. Anaknya ini Pak ya. Ya, oke. Berikutnya, prinsip nomor 5. Untuk brand, DNA is made not born. Anda bisa membuat. Ini Pak Suwono contohnya Pegadaian membuat. Dulu menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dong. Saya jual emas ini. Orang pergi ke Pegadaian bukan cuma gadai, tapi jualan emas. Luar biasa ini. Bisa diciptakan DNA baru. Jadi jangan tergantung
pada DNA yang lama. Nomor 6, connect and reconnect is the key. Ya, Pak Budi Setiawan ini di Rut PT Pos yang berhasil balsem karena jaringan PT Pos itu digunakan untuk membagi balsem dan aman. Hanya PT Pos yang terkonek secara bagus jaringannya di seluruh Indonesia. New Wave is not only replacing the legacy. Ini Pak Abong, CEO Auto 2000, ini memang New Wave, tapi Auto 2000 tetap secara legacy harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi online tidak bisa mengganti offline, percaya saya. Tapi online bisa membuat offline itu lebih bagus. Dan ini Ignacio Jonan. Mohon maaf, saya dulu pernah mengajar Jonan di Surabaya, guru matematiknya Jonan di kelas. Orang ini memang jenius, hari ini sedang berduka, dan beliau bisa get into and beat back. Orang yang sudah lama gak naik kereta lagi sekarang. Ya, nah, kita doakan supaya dukanya tidak terlalu lama dan bekerja lagi. Berikutnya, ini contoh dari Kimia Farma Apotek, juga diserang macam-macam ini. Tetapi ada integration ya, antara customer dengan marketernya. Advocates are the best repeaters. Sekarang kalau tanya, di mana apotek? Selalu ngomongnya langsung Kimia Farma. Nah, orang yang ngomong itu pasti akan datang kembali. Jadi jangan memperjuangkan repeater, perjuangkan dia jadi advocate, nanti repeaternya otomatis. Ini Pak Budi Suwanto, United Colors of Indonesia, ya, servisnya localized dan sudah punya 17 siloam di seluruh Indonesia yang servisnya dilokalize sesuai dengan culture Indonesia yang makin otonomi ini. Bank Rakyat Indonesia, Pak Jarod, championship is not leadership. Saya tahu persis Pak, BRI itu di mana-mana bukan jadi leader tapi jadi champion yang memperbaiki orang-orang setempat dan orang-orang menganggap BRI itu di mana berada. Ya champion. Pak Jarod Kusumayakti dan terakhir William Watt, Prudential, servisnya luar biasa, caring for friend, not servicing for the king. Kalau orang ngomong asuransi jiwa, sekarang orang ngomong prudential life. Inilah 12 prinsip-prinsip yang tergabung di dalam 4 teknik untuk melakukan yang namanya grand strategy. Ringkasannya Indonesia itu kayak apa? Kayak gini Pak. Bagaimana mencampur New Wave dengan legacy. Tadi pagi Anda sudah lihat JKT48 kan? Itu the spirit of youth, woman, netizen. Indonesia masa depan adalah Indonesia yang muda, Indonesia yang lebih feminin, dan Indonesia yang netizen. Bukan Indonesia yang tua, Indonesia yang terlalu maskulin, dan Indonesia yang gaptek. Bukan itu. Tetapi yang betul-betul legacy. Kalau itu New Wave, legacy 30 tahun, gak ada matinya. Siapa itu? Slang akan tampil sebentar lagi. Tepuk tangan untuk Slang. Ya, tapi sebelum Slang tampil, saya ingin melakukan deklarasi Indonesia 2014. Wow, silakan. Saya akan mengundang fotografer kita untuk naik ke panggung untuk mengabadikan Anda semua. Kita silakan berdiri semua. Kalau saya kasih aba-aba begini, Indonesia, tolong semuanya ngomong wow, ya, 3 kali. Silakan berdiri untuk Indonesia. Kita foto dari sini supaya Anda semua kelihatan. Make sure ada fotografer di mana-mana. Kita bikin deklarasi Indonesia is wow. Saya kasih apa-apa. Sudah? Ayo kelihatan semua harus kelihatan dari berbagai sudut. Kalau saya kasih Indonesia langsung wow, ya. Sudah? Sudah semua? Ini deklarasi Indonesia wow. Silakan difoto dari sini. Indonesia wow. Indonesia wow. Sekali lagi. Indonesia wow. Terakhir. Indonesia wow. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dan sekarang we present to you Slang. Tidak ada matinya.